14 Juli jumlah kucing yang dilaporkan mati secara misterius di Sunter Agung, Jakarta Utara ada sekitar 26 ekor. Penyebab kematian puluhan kucing ini masih belum terungkap. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung bersama dengan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Cabang DKI Jakarta, ada Dr. Hewan Widyastuti. Selamat sore, Dr. Widyastuti. Selamat sore Mbak Puspa. Dok, kami ingin mengetahui bagaimana Anda melihat fenomena yang belakangan terjadi. Banyak kucing yang mendadak mati, apa kira-kira penyebabnya, Dok? Untuk penyebab pastinya sih masih kita menunggu hasil laboratorium ya, karena ini agak unik karena ini dalam satu lokasi, hanya di dalam satu lokasi area saja yang diberitakan mati istilahnya hampir bersamaan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kami tidak bisa menyatakan bahwa ini disebabkan oleh virus, bakteri atau keracunan. Jadi kami masih menunggu hasil laboratorium yang akan nanti dikeluarkan oleh otoritas veteriner setempat, yaitu di Dinasti KPKP DKI Jakarta yang sudah mengambil sampel. Sampai tadi pagi rasanya masih ada dilakukan pemeriksaan. Baik, Dok, melihat video viral di lini masa gambar kucing yang kejang-kejang kemudian mendadak mati, apakah ini normal kematian kucing seperti ini? Secara umum kucing memang kalau mati kadang-kadang ada yang dimulai dengan kejang, biasanya dengan panas yang tinggi ataupun ya dengan badan yang sangat dingin. Biasanya sebelum meninggal dia akan kadang-kadang diikuti dengan kejang-kejang dan keluar air kencing atau keluar feses. Oke, kalau melihat setahun atau 5 tahun kebelakangan kita tarik mundur jauh, biasanya penyebab paling tinggi kematian kucing apa sih, Dok? Kematian paling tinggi kucing itu Hampir sepanjang tahun adalah pada kasus panleukopenia virus yang pada kucing, yaitu biasanya gejala yang paling umum adalah muntah-muntah dan diare, kemudian diikuti panas badan yang sangat tinggi. Oke, apa penyebabnya? Apakah karena asupan kucing tersebut, kucing liar maupun peliharaan, atau cuaca, atau seperti apa penyebabnya, Bu Widyastuti? Pada kasus panleukopenia akan mempengaruhi pada kucing yang dipelihara di rumah maupun pada kucing-kucing liar. Jadi tidak hanya kucing yang ada di luar, tapi hampir semua kucing bisa terkena penyakit panleukopenia. Untuk pencegahan yang paling utama adalah dianjurkan vaksinasi secara rutin bagi pemilik kucing. Baik, Dok, kemudian apa yang harus diperhatikan oleh pemilik hewan kalau kucingnya terlihat perilakunya aneh, perilakunya tidak seperti biasanya, apa yang perlu diperhatikan? Hal yang utama harus diperhatikan bagi pemilik hewan adalah ketika kucingnya sudah mulai lesu, tidak aktif seperti biasanya, mungkin mulai dilihat nafsu makannya. Kalaupun dalam jangka 1 hari tidak ada perubahan dalam pengawasan, segera ke dokter hewan terdekat, sehingga bisa dilakukan observasi secara awal untuk melakukan mencegah penyakit-penyakit yang nanti akan mengakibatkan kematian pada hewan tersebut. Baik, walaupun kita belum mendengar hasil uji laboratorium sampai dengan saat ini mengenai penyebab dari puluhan kucing yang mati mendadak, terkait dengan virus, Dok, kita ingin tahu terkait dengan virus ini, apakah virus ini bisa menular dari kucing ke kucing atau seperti apa? Virus ini panleukopenia menular dari kucing ke kucing secara kontak langsung atau dari cemaran ya. Misalnya dari dia kucing itu muntah atau diare, kita terkena tangan kita atau terkena dari kaki kita, kemudian kita menyentuh kucing lain, itu juga bisa menyebabkan penularan. Atau kucing yang sedang sakit kontak langsung dengan kucing yang sehat, itu juga akan menimbulkan penularan. Hanya kucing ke kucing, hewan ke hewan ya, Dok, kita garis bawahi? Iya. Oke, baik. Hanya kucing ke kucing. Baik. Tapi, Dok, dengan merebaknya informasi mengenai kematian mendadak kucing-kucing termasuk di Sunter Agung, apakah kita perlu khawatir, Dokter, masyarakat ataupun pemilik kucing dengan varian coronavirus, kalau saya tidak salah menyebut, yang menyebabkan ratusan ribu kucing di Cyprus mati? Varian coronavirus memang kita sedang mewaspadai karena dalam kurun waktu 1 tahun ini kasusnya cukup meningkat.
Tetapi itu kan valin coronavirus ini pembuktian secara laboratoriumnya pun juga sangat tidak sederhana. Jadi dan ini tidak menular ke manusia ya untuk valin coronavirus, saya harus garis bawahi supaya masyarakat tidak panik. Tetapi memang kasus valin coronavirus dalam 1 tahun ini kita dapati di klinik-klinik memang cukup tinggi. Berarti kasus tersebut ada di Indonesia ya dok, cuma angkanya tidak signifikan? Ada di Indonesia. Baik, baik. Kita tunggu nanti seperti apa hasil dari uji laboratorium penyebab puluhan kucing mati mendadak di Sunter Agung. Dr. Widya Stuti, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Mbak Puspa, selamat sore. Selamat sore.